Ibu Sherly Juanda merupakan gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Beliau percaya kepemimpinan sejati adalah dedikasi dengan menjunjung core values berakhlak. Kerja apa? Cuci orang punya pakaian, cuci harian. Anaknya di mana? Ini anak banyak. Oh, anaknya banyak. 12. Anaknya 12? Amanah besar menghadirkan perubahan nyata. Di bidang pendidikan, biaya komite SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta resmi dihapus melalui program BOSDA. Di sektor kesehatan, hampir 100% warga telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Untuk kesejahteraan masyarakat, 700 rumah tidak layak huni direnovasi pada tahun 2025. Di sektor pertanian, 1.500 hektar dibuka untuk lahan baru dan 41 km jalan tani dibangun. Di laut, transformasi pesisir dimulai dari kampung nelayan Dufa-Dufa dengan bantuan 230 kapal dan alat tangkap serta akses pembiayaan untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan dengan alokasi sekitar 700 miliar untuk jalan dan jembatan. Dan dalam tata kelola pemerintahan, Maluku Utara berhasil masuk pada zona hijau Monitoring Center for Prevention KPK dengan skor 89. Ini merupakan bukti komitmen terhadap pemerintahan yang lebih bersih. Dalam menjalankan tugas tanggung jawab orientasi pelayanan, beliau fokus pada rakyat dan perbaikan pelayanan publik terlihat dari program prioritas 100 hari kerja, menjamin akses pendidikan dan kesehatan gratis, serta turun langsung ke lapangan untuk memastikan perbaikan infrastruktur seperti rumah tidak layak huni dan sanitasi warga Maluku Utara. Core values ASN berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda, melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Menjadi salah satu gubernur terkaya di Indonesia, membuktikan bahwa beliau adalah tokoh yang tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama lagi, melainkan menjalankan pemerintahan Maluku Utara yang bersih dari penyalahan gunaan wewenang. Integritas dan transparansi selalu beliau contohkan dengan terbuka dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah. Ibu Sherly secara konsisten menunjukkan nilai kompeten dengan terus mengembangkan kapasitas dirinya melalui bimbingan teknis dan pemanfaatan berbagai sumber informasi yang relevan, serta aktif mendorong penguatan pendidikan vokasi dan pemberdayaan masyarakat agar warga Maluku Utara memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Dan dengan kepiawaian Ibu Sherly dalam mengelola program strategis di bidang kesehatan dan infrastruktur membuktikan kompetensinya sebagai gubernur yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi kesehatan masyarakat Maluku Utara. Bu Sherly menunjukkan sikap harmonis dengan aktif berinteraksi bersama masyarakat dari berbagai latar belakang, baik itu suku, agama, maupun usia. Beliau menekankan bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus dirajut dalam harmoni untuk menciptakan kedamaian. Beliau juga mengedepankan sikap suka menolong orang lain dengan terjun langsung membantu masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Melalui aksi kemanusiaan dan kepedulian sosialnya, beliau berupaya membangun ikatan persaudaraan yang kuat. Dan yang kelima ialah loyal. Sikap loyal pada Ibu Sherly Juanda ini dapat terlihat dari beliau mengutamakan kepentingan rakyat dan beliau juga mendukung kebijakan negara, menjaga persatuan dan profesional serta berintegritas. Loyalitas ASN bukan sekedar setia, tetapi bertanggung jawab penuh terhadap amanah negara dan masyarakat. Dengan masa kepemimpinan yang tergolong baru, Ibu Sherly Juanda cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan tantangan, mengingat beliau bukan berasal dari background birokrasi. Namun, kebijakan yang diciptakan selalu berorientasi pada solusi yang kreatif, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemerintahan Provinsi Maluku Utara secara signifikan. Pemimpin yang proaktif dalam berinovasi akan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Kepemimpinan yang kolaboratif dimulai dari keterbukaan untuk hadir dan mendengar. Saat melangkah ke daerah-daerah di Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda tidak hanya datang untuk berbicara, tetapi untuk membuka ruang kontribusi bagi masyarakat. Beliau meyakini bahwa setiap warga adalah aktor pembangunan. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan harapan, beliau sedang menanamkan fondasi kepercayaan bahwa pemerintah dan rakyat adalah satu tim yang bekerja untuk tujuan yang sama.